pembukaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami hadir ya Bapa di ibadah ini secara online ya Bapa. Kau datang Tuhan ke tiap rumah kami ya Tuhan Yesus yang sedang beribadah ini ya Bapa. Berkati rumah kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau Tuhan senantiasa memberikan penyertaan dalam ibadah kami. Sehingga hati kami hanya tertuju padamu ya Bapa. Bahwa kami mengerti akan firman-Mu dan biarkan hati kami terbuka menerima perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua ibadah ini hanya ke dalam tangan-Mu. Amin. Kita akan menyanyikan lagu lagi dengan sukacita segala puji syukur. Boleh Bapak Ibu dengan mimik dan muka ceria kita melalui online ini, kita akan menyanyikan lagu segala puji syukur. Nyanyikan bersama-sama, segala puji syukur hanya bagi-Mu, ya Tuhan. Boleh bersuara Bapak Ibu. Puji syukur Hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sorak haleluya, Soraklah haleluya. soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan membaca nas pembimbing kita. Agar saya tidak membaca sendirian ya Pak, saya boleh diwakilkan salah satunya gitu untuk ayat keduanya. Ayat genap oleh saya, ayat ganjilnya oleh Bapak Ibu. Ada yang bersedia untuk mewakilinya? Oke, boleh diwakilkan Pak Zhou ya. Oh jauh. Saya ayat pertamanya, Bapak ayat keduanya ya Pak. Boleh, Bu. Mazmur 121 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Terima kasih Bapak. Saat kita melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya,
Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa melihat semua rencana Tuhan, tapi kami mau belajar untuk terus berpegang pada janji-janji Tuhan. Kami mau senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaatmu, umatmu yang ada di persekutuan umat Nasrani di Bukit Azalea ini. Kami bersyukur karena Tuhan yang memeliharakan kami dan menolong kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Sekalipun tidak semuanya berjalan seperti yang kami harapkan. Ada situasi-situasi yang harus kami lalui untuk kami jalani, dan kami percaya di dalam semuanya itu Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Tuhan senantiasa peduli terhadap kami. Melalui kesaksian dan kehadiran daripada umat-Mu melalui ibadah Zoom pada malam hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan bersama-sama. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua. Urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Baik kami yang ada dalam mengikuti secara Zoom, maupun yang belum bisa bergabung. Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami sambut firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati persekutuan kita. Dan Tuhan tambah-tambahkan umat Tuhan yang ada di Bukit Azalea ini. Ada keluarga Pak Harun Simarmata dan juga keluarga Pak Nenggolan ya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena keluarga Pak Harun berlatar belakang teologi juga, puji Tuhan. Ada kesempatan nanti Ibu Natalia bisa diatur di range supaya dapat menyampaikan firman Tuhan juga ya. Siap Bapak. Puji Tuhan. Baik, mari Bapak Ibu yang terkasih kita membuka bagian Alkitab yang akan kita baca dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu,
sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sampai demikian Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan menghayatinya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita pada malam hari ini, kita renungkan dalam tema Tuhan selalu peduli. Dan ini dapat kita lihat dari bagian Alkitab kita yang telah kita baca. Kita melihat situasinya pada saat itu dapat kita membayangkan ya, bahwa situasi itu bukan situasi yang menyenangkan. Alkitab mencatat bahwa Yesus bersama dengan murid-muridnya bertolak ke seberang memakai perahu, dan di ayat 37 dikatakan, "Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu." Ketika mereka berlayar, mereka baik-baik saja. Ya, saya yakin mereka tidak akan berlayar kalau suasananya sedang dalam suasana badai, suasana taufan. Tetapi itulah hal yang menjadi perenungan bagi kita, bahwa murid-murid ketika bersama dengan Tuhan Yesus pun, mereka diizinkan mengalami badai itu dalam perjalanan, dalam pelayaran mereka. Demikian juga dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih. Kita sebagai orang percaya, kita tahu Tuhan beserta kita. Amin. Tuhan ada bersama kita, Tuhan ada bersama keluarga kita. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hati kita. Dan roh itu tidak keluar masuk dari diri kita. Sekali dia masuk bersama dengan kita, dia akan tetap bersama dengan kita. Jadi ada kesalahpahaman dalam pemikiran sebagian orang bahwa roh itu keluar masuk dari kita. Tapi ternyata tidak. Tuhan, ketika kita serahkan seluruhnya hidup kita kepada Tuhan, Tuhan menyertai kita. Karena Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Namun, dalam kehidupan di dunia ini, nas yang kita baca hari ini menyatakan kepada kita, sekalipun kita sudah bersama dengan Tuhan, sekalipun kita sudah Kristen, bukan berarti semua perjalanan hidup akan mulus-mulus saja. Terkadang ada situasi yang sulit, sama seperti taufan, badai yang sedang dialami oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Namun Bapak Ibu yang terkasih, perlu kita lihat di sini, apa tujuan daripada taufan ini, taufan yang sangat dahsyat ini, terjadi dalam perjalanan murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Kita melihat di situ bahwa Tuhan Yesus dikatakan dalam nas kita sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Ada orang yang mengatakan, wah ini murid-muridnya tidak ngobrol sih dengan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidur gitu kan. Tapi
saya tidak berpandangan demikian, karena kita tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, supaya dia bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia. Jadi Tuhan Yesus tidur untuk menunjukkan bahwa apa yang dialami manusia rupanya itulah, termasuk tidur. Jadi bukan karena murid-murid tidak ngobrol dengan dia, maka Tuhan Yesus tidur, bukan. Tapi kita melihat di sini bahwa kemanusiaan Yesus pada masa pelayanannya sebagai Tuhan yang menjelma menjadi manusia, itu menunjukkan kepada kita bahwa semua yang dialami manusia, termasuk rasa lelah, termasuk rasa capek dan tidur, itu juga dialami oleh Tuhan Yesus. Namun kita tahu, secara jasmani Tuhan Yesus tidur, tapi secara iman kita percaya, sama seperti yang dikatakan oleh Alkitab kita dalam Mazmur, dikatakan Tuhan tidak pernah terlelap, Tuhan tidak pernah tertidur. Jadi tidurnya Tuhan Yesus di sini menunjukkan dari sisi kemanusiaannya, bahwa Tuhan Yesus mau merasakan apa yang dialami oleh manusia. Dan ketika perjalanan mereka dihadapkan dengan mengamuknya taufan yang sangat dahsyat. Garis bawahi ya Bapak Ibu yang terkasih ya, sangat dahsyat. Itu berarti bukan masalah ringan, tapi masalah besar. Kita lihat respon daripada murid-murid. Kita bisa membayangkan, karena dikatakan di sini air sudah mulai masuk ke dalam perahu. Bisa saja di antara murid ada yang sedang menimba kembali air itu supaya dikeluarkan dari perahu. Tetapi ada yang membangunkan Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaan ini saya renungkan, bisa saja ada dalam pertanyaan banyak manusia saat ini, termasuk kita orang Kristen ya. Kita mungkin melihat karena COVID-19 ini, Tuhan, apakah Tuhan tidak peduli keluarga mengalami seperti ini? Kita dengar tadi, kita tahu dari WhatsApp grup ya, bahwa Pak Daru menyampaikan keluarganya banyak yang terkena. Dan ternyata dalam ibadah kita pada saat ini, Ibu Priska juga menyaksikan bahwa Ibu Priska sedang mengalami pandemi atau terpapar COVID-19. Namun mari Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menarik bagi kita adalah apakah kita selalu percaya, selalu pegang iman kita bahwa Tuhan peduli sama kita. Memang terkesan ya, Tuhan Yesus enak sekali tidur. Murid-murid sampai berkata, apakah engkau tidak peduli? Tapi kalau kita sudah mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan, situasi apapun dalam kehidupan kita akan membuat kita percaya dan semakin percaya. Tuhan selalu peduli atas kita. Amin. Tuhan selalu peduli kepada kita. Dan perhatikanlah Bapak Ibu yang terkasih, pengenalan murid di sini sedang diuji. Apakah murid-murid benar-benar sudah mengenal Tuhan atau belum? Dan ternyata pernyataan tersebut menyaksikan kepada kita, sekalipun mereka sudah bersama dengan Tuhan, pengenalan mereka akan Tuhan harus terus bertumbuh. Dan Tuhan langsung menyatakan kepeduliannya.
Tuhan tidak langsung marah kepada murid-murid tersebut. Karena Tuhan tahu mereka memang masih dalam proses pengenalan yang lebih baik kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak langsung menghardik murid-muridnya, tapi Tuhan Yesus menghardik masalah itu. Tuhan Yesus berkata kepada taufan yang sangat dahsyat itu, "Diam, tenanglah." Bapak Ibu yang terkasih, hal ini mau menyatakan kepada kita, ketika angin itu reda, danau itu menjadi teduh sekali, Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita semua, saya, Bapak Ibu Saudara, adalah ciptaan Tuhan. Tuhan berkuasa atas kita. Dan ketika kita mengalami badai, Tuhan menghardik badai kehidupan kita. Dan ini menjadi ujian iman bagi kita. Bahwa pada waktunya nanti akan kita alami kehidupan yang teduh bersama dengan Tuhan. Ibu Priska, Tuhan berkati. Apa yang Ibu alami, seperti yang Ibu katakan, bisa membuat rasa takut. Iman bisa berkurang. Tapi mari kita lihat, Tuhan Yesus menghardik masalah besar dalam kehidupan para murid. Datanglah kepada Tuhan Yesus, serahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan peduli sama kita. Dan perhatikanlah Bapak Ibu yang terkasih dalam bagian firman Tuhan. Setelah Tuhan meredakan angin yang sangat dahsyat itu, barulah Tuhan menegur murid-muridnya dengan berkata, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Rasa takut dan ketidakpercayaan itu rupanya dua hal yang berjalan beriringan. Kalau kita semakin besar rasa takut kita, maka itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya kurang percaya. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun kadar kepercayaan kita mungkin masih di bawah yang umumnya kita pikirkan, atau mungkin kita berkata, "Wah, iman saya masih kecil." Bapak Ibu yang terkasih, sejauh kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan akan menolong kita untuk terus bertambah iman kita. Amin. Asal kita mau ditegur oleh Tuhan. Rasa takut itu adalah hal yang wajar. Manusia diciptakan Tuhan dengan emosi, termasuk rasa takut. Tapi jangan rasa takut itu menguasai kita. Itulah yang ditegur oleh Tuhan. Mengapa kamu kurang percaya? Itu menunjukkan bahwa kita pun harus menguasai rasa takut kita. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, kita boleh takut, tapi jangan sampai kita dikendalikan oleh ketakutan. Hal yang wajar kalau kita takut dengan situasi sekarang. Tapi harap kadarnya itu tidak melebihi iman kita. Iman kita harus selalu di atas ketakutan kita. Dan perhatikan Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan sudah meredakan danau itu dan menegur murid-muridnya. Perhatikan apa yang terjadi dalam ayat 41. Saya bacakan bagi kita. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Bapak Ibu yang terkasih, ada di sini juga begitu takut ya. Tapi ini sudah berbeda.
Tadi ketakutan terhadap taufan itu benar-benar ketakutan karena kurangnya iman atau kurang kepercayaan penuh kepada Tuhan. Tapi sekarang setelah badai itu tenang, murid-murid mendapatkan teguran. Ayat 41 itu menyatakan kepada kita, mereka menjadi sangat takut. Itu bukan lagi ketakutan kecemasan, bukan lagi ketakutan kekhawatiran, tapi itu adalah ketakutan rasa hormat, rasa kagum. Ya, jadi memang di Alkitab kita ada kata yang sama, yaitu kata takut, tapi berbeda pengertian. Takut yang pertama, takut secara emosi, tapi takut yang di ayat 41 ini adalah takut akan Tuhan dalam bentuk kekaguman akan kemahakuasaannya. Murid-murid menjadi sangat takut setelah mengalami ketakutan terhadap badai. Murid-murid menjadi kagum kepada Tuhan setelah mengalami pemulihan iman melalui kejadian yang mereka alami. Ketika saya merenungkan nas ini, Bapak Ibu yang terkasih, sama seperti yang kita renungkan tadi, ternyata rasa takut kita terhadap situasi sekarang kiranya semakin menumbuhkan rasa takut kita akan Tuhan. Amin. Rasa takut kita akan situasi di dunia ini bukan hanya terhadap pandemi COVID, termasuk akan situasi ekonomi di negara kita atau di belahan dunia ini. Mari kita jadikan ini menjadi momen supaya rasa takut kita akan Tuhan semakin besar. Dalam arti rasa hormat dan kagum kita kepada Tuhan menjadi semakin bertumbuh. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, inilah yang mau kita renungkan, bahwa kepedulian Tuhan terhadap kita itu tidak pernah surut, tidak pernah berkurang. Tuhan tetap sama, kasih-Nya tetap sama, kuasa-Nya tetap sama. Yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, mari kita semakin mengenal Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Dan melalui persekutuan Azalia ini, kita berharap kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita percaya kesaksian-kesaksian kita dalam persekutuan akan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan semakin indah lagi. Demikian Bapak Ibu yang terkasih, jadi kalau masalah sekarang yang kita hadapi, mari kita selalu percaya, Tuhan peduli terhadap saya. Tuhan peduli terhadap Bapak Ibu Saudara. Dan mari kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan pada persekutuan kami malam hari ini. Rasa takut yang dialami oleh murid-murid, Tuhan ubahkan menjadi rasa hormat dan kekaguman akan Tuhan. Dan itu terjadi setelah mereka melihat bahwa Tuhan selalu peduli dalam kehidupan mereka. Murid-murid sempat mengatakan, apakah engkau tidak peduli? Dan ternyata itu adalah karena kurangnya pengenalan mereka akan Tuhan. Bapa di sorga, kami memahami, kami menyadari pandemi COVID-19 membuat banyak
pergumulan di tengah kehidupan kami. Pergumulan untuk kesehatan, pergumulan untuk keuangan, studi anak-anak, juga situasi kerja bagi kami yang Tuhan percayakan pekerjaan. Dan berita-berita yang kami dengarkan terkadang membuat rasa takut kami bertambah. Tapi kami bersyukur pada saat ini. Tuhan mengharapkan kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Untuk mempercayai sungguh-sungguh bahwa Tuhan selalu peduli kepada kami. Tuhan selalu peduli kepada Ito Priska. Tuhan melawat dan menolong hamba-Mu. Tuhan melihat kerinduannya untuk bersekutu dengan Tuhan bersama dengan umat-Mu di Bukit Azalea. Tetap melayani Tuhan, menyediakan fasilitas Zoom untuk kami dapat beribadah bersama. Dan biarlah firman Tuhan yang kami renungkan meneguhkan kami dan menolong kami untuk mengubahkan rasa takut akan pandemi COVID-19 menjadi kekaguman dan hormat kami kepada Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Jika di antara jemaat-Mu, umat-Mu saat ini, ada pergumulan-pergumulan khusus yang belum disampaikan melalui kesaksian, kami serahkan mereka semua dalam tangan pengasihan. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami melewati badai kehidupan, yang kecil ataupun yang dahsyat, supaya kami semakin mengenal Tuhan yang selalu peduli kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih. Demikian renungan kita. Silakan Ibu Natalia. Terima kasih firman-Nya Pak Pendeta yang telah menguatkan kami, iman kami juga ya Bapak, bahwa setiap apa yang terjadi dalam diri kami adalah kehendak Tuhan yang terjadi ya Bapak. Oke Pak, kita akan menyambutnya, kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Kita akan bersyukur bagi Tuhan, untuk segala hormat bagi jagat Tuhan. Silakan Mbak Priska. Mari pagi hari ini bersyukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Sebab kita punya Allah yang baik, Dia Allah kita yang dahsyat. Amin. Sama-sama pujikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang padaku selalu nyata. Sama-sama katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah. Sesungguhnya Allah kita yang baik, amin. Oh, rasakan dan nikmati kasih setia. Satu kali lagi katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya, oh betapa. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kasih. Mari bersatu angkat kedua tanganmu, katakan syukur bagi Tuhan, segala hormat bagi Tuhan, Allah yang mengasihiku.
Bapak Ibu, kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh keluarga Bapak Harun. Waktunya kami silakan Pak untuk doa syafaat kita. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, pemilik dan pemelihara hidup kami, sungguh kami mensyukuri kesempatan dari-Mu bagi kami semua untuk beribadah bersama saudara-saudara seiman dalam persekutuan umat-Mu di Bukit Azalea dan sekitarnya ini. Kami sungguh merasa diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Aritonang kepada kami, sehingga kami diyakinkan kembali bahwa sekalipun dalam badai yang Tuhan izinkan untuk kami alami, Engkau selalu ada dan mempedulikan kami. Tolonglah kami yang lemah ini ya Tuhan, untuk senantiasa berpegang pada janji-Mu. Dalam doa syafaat ini, kami mensyukuri sukacita yang dirasakan oleh saudara-saudari terkasih kami. Ibu Sondang yang merayakan hari ulang tahun yang ke-50, Ibu Premagea yang ditahbiskan ke dalam jabatan pendeta, juga dalam sukacita untuk menyambut ulang tahun ke-5 Putri terkasih Josephine esok hari. Kiranya sukacita saudara-saudari terkasih kami ini menjadi sempurna di dalam Tuhan, yang mengaruniakan berbagai berkat yang patut kami syukuri. Dalam doa ini kami juga mau mengingat saudara-saudari kami yang sedang berada dalam berbagai pergumulan. Pergumulan mengenai kesehatan, keluarga, pekerjaan, studi, keuangan, bahkan berbagai pergumulan yang lain. Terutama untuk Ibu Friska yang sedang melakukan isolasi mandiri karena terpapar COVID-19. Kami berdoa Tuhan menemani dan menjamah Ibu Friska, melawatnya dan mengaruniakan ketenangan hati, serta pemulihan dan kesembuhan yang utuh dan sejati. Tuhan juga mau menyertai suami dan anak-anak beliau, serta seluruh keluarga besarnya. Doa kami juga bagi para pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri, baik di rumah, atau mungkin ada yang dirawat di rumah sakit, bahkan mereka yang masih mencari tempat perawatan, Tuhan kiranya bersama dengan mereka. Tuhan berkati dan sertai juga para tenaga kesehatan yang masih terus bekerja keras dan berjuang merawat para pasien. Kami doakan juga pemerintah yang sedang menggalakkan proses vaksinasi. Biarlah vaksin ini dapat menjangkau lebih banyak orang, tetapi kami juga tidak menjadi lengah dan merasa kebal, tetapi kami semua Tuhan karuniakan hikmat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kami berdoa bagi pemerintah negara kami Indonesia, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, bahkan sampai kepada pengurus RT di tempat kami di sini. Biarlah ya Tuhan segala kebijakan, segala aturan yang diambil itu semua demi kebaikan kami sebagai masyarakat. Dan biarlah kami juga mau taat terhadap aturan, himbauan dari pemerintah. Kami mau mendoakan juga saudara-saudara kami, para pengurus Persekutuan Azalea, juga Pendeta Aritonang dan Bu Pendeta Gea beserta seluruh keluarga. Tuhan kiranya mau menyertai mereka dalam pelayanan ini. Dan untuk umat-Mu jemaat di Azalea, sekalipun saat ini kami masih menjaga jarak fisik, tetapi kiranya kami tetap
menjalin ikatan yang erat dalam persekutuan ini di dalam kasih-Mu saja ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi dunia kami, kiranya dunia ini akan menjadi lebih baik setelah pandemi, dan kami juga Tuhan karuniakan hikmat untuk merawat, memelihara, menjaga dunia yang Tuhan karuniakan kepada kami ini. Kami mau mendoakan juga doa-doa pribadi yang tidak dapat kami ucapkan satu persatu, tetapi kami percaya bahwa Tuhan telah mendengar dan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah kami ya Tuhan, kami bawa doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sumber selamat kami. Amin. Amin. Saya kembalikan pada Ibu Natalia. Silakan. Ya, terima kasih Ibu. Untuk doanya, kita akan menutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang Tuhanmu. Hatiku bersama tanganku dipegang Tuhanmu. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takuti maut serba, tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang Teguh. Hatiku bersama tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku bersama tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Baik, untuk doa penutup saya serahkan ke Pak Pendeta sekaligus pengutusan dan berkat ya Pak. Baik. Saya serahkan Pak waktunya untuk Bapak. Mari Bapak Ibu yang terkasih kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk persekutuan kami yang indah pada malam hari ini. Kami percaya
Tuhanlah yang memberkati kami, menganugerahkan kami kasih untuk kami dapat saling mengasihi, saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan kami sesama orang beriman kepada Yesus Kristus di perumahan, khususnya di klaster Bukit Azalea ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati Ibu Priska bersama dengan keluarga. Tuhan menolong supaya Ibu Priska cepat pulih kembali, dapat beraktivitas kembali, karena Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Terima kasih juga Tuhan untuk keluarga Bapak Priawan. Tuhan berkati hamba-Mu bersama dengan keluarga. Tuhan melindungi senantiasa, Tuhan memberkati. Kami bersyukur juga untuk keluarga Bapak Firdaus. Tuhan memberkati Pak Firdaus, Bu Wiwin, dan kedua putra yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa memohon Tuhan memberkati keluarga Pak Nenggolan. Tuhan terus menolong dalam kehidupan mereka, dalam keseharian mereka. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada. Kami bersyukur untuk keluarga Bapak Johau. Tuhan senantiasa memberkati hamba-Mu dan Ibu Sofi. Tuhan menolong dalam usaha mereka, dalam pelayanan, dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan berkati keluarga Pak Johau dapat menjadi kesaksian yang indah di tangan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami sangat bersyukur juga untuk keluarga Pak Harun Sumarmata yang Tuhan berkati untuk bergabung bersama dengan kami di Bukit Azalea ini. Tuhan memberkati dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pelayanan mereka, sebagai hamba Tuhan, sebagai guru di BPK Penabur, biarlah melalui pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur juga untuk keluarga Ibu Natalia. Tuhan berkati Pak Butar-Butar, Tuhan berkati Bu Natalia, Tuhan berkati anak kami Rafael. Biarlah kehidupan keluarga selalu mengalami kasih karunia Tuhan dalam hidup mereka, dalam pekerjaan dan juga dalam usaha mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur juga untuk keluarga Pak Pahan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, berikan kesehatan yang sempurna kepada Ibu, dan Tuhan melindungi Pak Pahan dan juga ketiga putri yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga mereka. Kami bersyukur untuk keluarga Ibu Sondang, Tuhan berkati terus. Ibu Sondang yang berulang tahun ke-50, biarlah ini membuat Ibu Sondang semakin mensyukuri apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan keluarga mereka. Berikan panjang umur dan kesehatan, dan berkati dalam pekerjaan atau usaha. Berkati Pak Tommy dalam pekerjaan sehari-hari, juga berkati kedua putra-putri yang Tuhan berikan, Axel dan juga Brenda. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur juga untuk keluarga Bapak Batubara. Tuhan berkati, Tuhan menolong agar keluarga hamba-Mu ini semakin mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami teringat keluarga Pak Daru sebagai ketua persekutuan kami yang belum bisa bergabung karena harus memberikan dukungan motivasi kepada keluarga besar yang diinformasikan banyak yang terkonfirmasi COVID. Kami berdoa Tuhan berkati Pak Daru dan Ibu Tere dan juga Ringgas dan Rugun. Tuhan menolong agar mereka tetap sehat dan menjadi penyemangat buat keluarga besarnya. Terima kasih Tuhan. Kami doakan keluarga kami juga, Tuhan berkati selalu. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pentabisan hamba-Mu, Ibu Perimawati Gia, Tuhan berkati, biarlah melalui pelayanannya nama Tuhan dipermuliakan. Dan juga kami berdoa untuk semua keluarga besar
persekutuan umat Nasrani pada saat ini. Tuhan berkati supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang membuat kami bertumbuh dalam iman kepada Tuhan, bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama, dan kami pun terus berpengharapan hanya kepada Tuhan dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, jika sebentar pun kami akan akhiri pertemuan kami lewat ibadah Zoom pada hari ini. Tuhan menolong kami dalam kehidupan kami selanjutnya. Berkati Ibu Priska yang sudah menyediakan fasilitas Zoom ini untuk kami pergunakan dalam ibadah ini. Tuhan memberkati, Tuhan menolong dalam kehidupannya. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, dan kami juga berdoa untuk persekutuan dan juga lingkungan kami di Azalea, bahkan di Citra Indah ini. Tuhan selalu memberkati. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menumbuhkan iman pengharapan kasih kepada Tuhan Yesus bagi kita semua. Dan biarlah kita semakin mengalami kasih karunia Tuhan hari demi hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pak. Ibadah kita telah selesai.